Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Renungan pagi kita hari ini Kamis 7 Oktober 2021 dengan judul Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Mereka yang ingin mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai pengikut yang setia. Mereka harus tinggal di dalam Kristus seperti cabang yang tinggal di pokok anggur yang hidup. Ada penyatuan vital yang terbentuk antara induk dan cabang. Dan buah yang sama muncul pada cabang yang terlihat di atas pohon. Manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus, mereka yang memiliki kepercayaan yang abadi kepada Kristus, akan seperti Henokh, memiliki perasaan akan kehadiran Allah yang abadi. Mengapa ada banyak orang yang merasa ketidakpastian, yang merasa bahwa mereka adalah anak yatim? Itu karena mereka tidak menumbuhkan iman dalam jaminan bahwa Tuhan Yesus adalah pemikul dosa mereka. Atas nama mereka yang telah melanggar hukum, Yesus mengambil sifat manusia sebagai manusia dan menjadi seperti kita agar kita bisa memiliki kebahagiaan dan jaminan abadi. Kita memiliki perhatian di surga dan siapapun yang menerima Dia sebagai pribadinya tidak ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu untuk mengatasi kutuk dosanya sendiri. Kita harus setiap hari menumbuhkan iman, setiap hari berpikir Dia yang telah mengatasi masalah kita, yang adalah imam besar, yang berbelas kasihan dan setia. Sebab oleh karena Dia sendiri menderita karena pencobaan, bukan dalam beberapa hal, tetapi dalam semua hal seperti kita, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab imam besar yang kita punya, berkat imam besar yang tidak dapat turut serta merasakan kelemahan kita. Bahkan sekarang di surga, Dia menderita kesengsaraan kita dan sebagai juru selamat yang hidup, sebagai pembela, Dia membuat pengantaraan bagi kita. Kita harus menjalankan iman setiap hari, dan bahwa hanya ketika kita menyadari bahwa Dia tidak menebus kita, telah menebus kita, dan membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri, dan telah menjadikan kita raja dan imam bagi Allah dan Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, menjadi satu perenungan yang sangat penting bagi kita pada hari ini, bahwa Tuhan kita begitu luar biasa di dalam karya penebusannya bagi saudara dan saya. Dalam keberdosaan kita yang berujung kepada maut, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Untuk itulah maka tidak ada menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak bertumbuh di dalam iman, percaya kepadanya. Dan kita harus senantiasa setiap hari semakin bertumbuh, semakin baik, terhubung kepadanya sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kita sebagai ranting, sebagai cabang, sebagai yang terhubung kepada pokoknya, maka kita akan membuahkan hasil, yaitu hasil yang memang datangnya daripada pokok anggur yang sejati itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berbuah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi kami. Bapa, itu menjadi kekuatan untuk kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, terhubung senantiasa kepada pokok yaitu Yesus sendiri. Sehingga buah-buah kasih, buah damai sejahtera, buah-buah roh yang ada padamu akan kami hasilkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun hidup menjadi pembawa-pembawa damai yang akan menyatakan kebenaran Tuhan bagi orang banyak. Sehingga banyak lagi manusia yang akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini biarlah kiranya kasih-Mu menjadi bagian kami senantiasa.
Memberkati umat-umat-Mu yang akan melanjutkan segenap kegiatan pekerjaan di sepanjang hari ini. Keberhasilan dan berkat-berkat surga akan melimpah dalam kehidupan keluarga. Dan biarlah iman selalu dikuatkan dan ditambahkan. Terkhusus pagi ini, hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Engkau memberkati saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, lemah. Tuhan akan berkati. Berikan kekuatan yang datangnya dari surga. Berikan penyembuhan ya Bapa. Dan biarlah iman-iman yang lemah Tuhan akan kuatkan dengan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa, bagi yang berulang tahun pada hari ini, permohonan doa khusus kami layangkan kepada Tuhan pada saat ini. Bagi anak-anak dan orang-orang muda yang tumbuh kembang di dalam kehidupan rumah tangga yang Engkau karuniakan, biarlah Tuhan akan menjaga mereka senantiasa. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan bila mana sudah mulai untuk memasuki baik dunia pendidikan, perkuliahan, dan Tuhan akan menjaga mereka dalam pergaulan-pergaulan mereka. Biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Berkati mereka dengan keberhasilan, berkati dengan kesuksesan, dan biarlah Bapa mereka akan tetap setia menjadi anak-anak. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.